Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 kelas 63 akan mendramakan sebuah cerita rakyat yang berjudul Telaga Warna. Saya akan memperkenalkan pemeran drama. Saya Taskia Mujaria Putri sebagai prolog, Andi Sri Mulyani sebagai Ratu Purwamana. Saya ingin mempunyai seorang anak, Andi Buta Mujaya sebagai Prabu Swartalaya. Sudahlah Dinda. Azhara Rustania Balkia sebagai Putri Gila Pikul. Kalau gitu memang jelek. Rainer sebagai penasehat. Bagaimana Baginda jika Baginda mengangkat seorang anak saja? Fikri Haikal sebagai ahli perhiasan. Dengan senang hati yang mulia. Rido sebagai rakyat. Hidup yang mulia raja. Selamat menyaksikan. Dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan yang arif dan bijaksana, yaitu Dahulu kala di Jawa Barat terdapat sebuah kerajaan bernama Kerajaan Kuta Tangguhan. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang arif dan bijaksana, yaitu Raja Prabu Swartalaya dan Ratu Purwamana. Rakyatnya dengan tentram, tenang, aman dan makmur. Namun, Prabu Swartalaya dan Ratu Purwamana belum saja dikaruniai seorang anak, sehingga ini menjadi kegelisahan sang Prabu Swartalaya dan Ratu Purwamana. Sudahlah Dinda, jangan dulu terus. Kalau tidak begini, Kanda juga tidak begini. Kemenangan yang Kanda sudah bertahun-tahun kita bermakanya, tapi kemenangannya seorang anak. Salam yang Baginda. Bagaimana jika Baginda mengangkat seorang anak saja? Barangkali bisa mengajukan kesedihan hati. Tidak, aku tidak mau punya anak angkat. Enggak. Aku pun juga tidak mau mempunyai anak angkat. Lebih baik aku punya anak kandung daripada punya anak angkat. Baik yang mulia. Ratu Purwamana masih terus menangis. Sudahlah Dinda, jangan menangis terus. Kalau begitu, saya akan pergi hutan untuk betapa agar kita dikaruniai seorang anak. Ya Kanda, baiklah Kanda. Tidak hanya harus pergi ke hutan untuk bertapa, baiklah. Dinda berdoa. Hati-hati Kanda. Pergilah Prabu ke hutan untuk bertapa. Di hutan, sang Prabu terus-menerus berdoa agar dikaruniai seorang anak. Beberapa bulan kemudian, keinginan mereka terkabul. Ratu Purwamana pun mulai hamil. Seluruh rakyat senang sekali. 9 bulan kemudian, Ratu Purwamana melahirkan seorang putri. Baik, kita sangat setuju ya, Dinda. Ya Kanda, kita harus bersyukur akhirnya kita dikaruniai seorang anak. Baik, kita sangat setuju. Kalau begitu kita beri nama Gilang. Gimana, Dinda setuju tidak? Dinda setuju Kanda. Saat raja dan ratu sedang berbahagia, datanglah penasehat kerajaan. Maaf yang mulia. Ini dari rakyat merupakan mereka hadiah atas kelahiran putri Baginda. Mereka sangat bersuka cita atas kelahiran putri Baginda. Terima kasih, Paman. Tak hanya keluarga istana bahagia, rakyat turut bahagia mendengar kabar tersebut. Sayangnya, Gilang Rukmini tidak diasuh baik oleh Prabu Swartalaya dan Ratu Purwamana. Gilang Rukmini tumbuh menjadi gadis yang manja dengan sifat-sifat yang kurang baik. Dia tak segan berkata kasar demi apa yang dia inginkan. Walaupun begitu, baik Prabu Swartalaya, Ratu Purwamana, dan rakyat sangat mencintainya. Hari berlalu, putri tumbuh menjadi gadis remaja cantik. Dalam beberapa hari lagi, putri akan berusia 17 tahun. Maka penduduk di negeri itu pergi ke istana. Mereka membawakan banyak hadiah yang sangat indah. Prabu hanya mengambil sedikit emas dan permatanya. Lalu ia membawanya ke ahli perhiasan.
kalung yang sangat indah dari berlian dan permata ini. Ahli perhiasan itu bekerja dengan sebaik mungkin. Ia ingin menciptakan kalung yang terindah di dunia karena ia sangat menyayangi putri raja. Hari berlalu. Putri tumbuh menjadi gadis remaja cantik. Hari berlalu. Putri pun tumbuh menjadi gadis remaja cantik. Hari ulang tahun tiba. Penduduk berkumpul di alun-alun istana. Ketika Prabu Sortalaya dan Ratu Purbamana datang, rakyat bersorak-sorak dengan gembira. Sambutan hangat makin terdengar. Sambutan sumut makin terdengar ketika Putri Gilang Rukmini muncul di hadapan semua orang. Wah, cantik sekali ya Putri Gilang Rukmini. Prabu lalu bangkit dari kursinya. Kalung yang indah sudah ia pegangnya. Kemudian Gilang Rukmini, hari ini hari ulang tahunmu. Aku berikan kalung ini kan. Hah, kalung apa ini? Kalung ini jelek, aku tak mau makanya. kalung yang indah pun rusak. Emas dan perbuatannya tersebar ke lantai. Tak seorang pun berbicara. Rakyat kaget melihat kejadian tersebut. Ratu Purbamana menangis melihat perilaku putrinya itu. Rakyat turut menangis melihat melihat Ratu Purbamana menangis. Akhirnya semua pun meneteskan air mata hingga ke istana basah oleh air mata mereka. Sudahlah, jangan nangis, tetap cengeng, kalau itu memang jelek. Tiba-tiba muncul mata air dari halaman istana. Airnya keluar sangat deras dan semakin lama semakin membesar. Air itu membentuk kolam kecil. Bukan, itu banjir, cepat lari. Setelah kejadian tersebut, rakyat berteriak kebingungan, panik, dan ketakutan. Lalu terbentuklah sebuah danau yang sangat indah. Danau itu kini dikenal orang sebagai Telaga Warna. Warna-warna itu berasal dari bayangan hutan, tanaman, dan bunga-bunga di sekitar telaga. Namun, orang mengatakan warna-warna itu berasal dari kalung Putri Gilang Rukmini yang tersebar di dasar telaga. Sekian dulu dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.